seperti hanya berganti cover. Nah itu. Hanya berganti nama. Benar. Itu paling isi itu aja. Nah itu. Kan sangat disayangkan ya. Iya. Kita selalu berganti menteri pendidikan, tetapi tidak meningkatkan kualitas pendidikan. Ya, jadi siapapun menterinya, ya kualitas pendidikan kita tidak pernah meningkat gitu. Selalu seperti jalan di tempat. Nah, akhirnya kan yang menjadi korbannya ya siapa? Ya siswa. Nah itu. Bangsa juga jadi korban itu. Benar. Negara juga bingung nih. Kok di negara nggak ada ya orang yang pinter banget gitu. Benar. Yang ahli banget tuh susah. Iya. Nyarinya, gitu. Akhirnya ya jangan disalahkan kalau negara kita ini tidak pernah berubah statusnya ya menjadi negara maju. Ya akibat apa? Ya akibat kita tidak pernah memperhatikan kualitas pendidikan di negara ini dengan sungguh-sungguh. Nah makanya kenapa saya mendirikan sekolah Fikar ya. Ya diakibatkan keresahan saya gitu melihat dunia pendidikan yang ada di negara ini gitu. Kalau saya tidak mau ikut memikirkannya, ya siapa lagi yang mau memikirkannya? Karena yang namanya kualitas pendidikan, kalau pemerintah saja menganggap hal ini sesuatu hal yang biasa-biasa saja, ya berarti tugas kita gitu sebagai masyarakat yang harus mau memikirkannya. Karena kan kita diberikan akal pikiran gitu ya oleh Tuhan. Iya. Ya harus kita gunakan gitu untuk memikirkan masalah-masalah bangsa ini. Ya karena kita juga merasakan langsung ya. Ya kita juga merasakan langsung. Apa kurangnya apa ininya. Benar. Gitu, seperti itu. Kita kan pernah sekolah juga di waktu yang lalu. Betul. Kita pernah merasakan bagaimana sekolah ini berdampak bagi kehidupan kita. Nah, saya melihat gitu. Mengapa sih dulu di zaman sekolah gitu ya, saya sepertinya sangat enggan gitu melangkahkan kaki saya itu ke sekolah gitu. Kayaknya setiap menjelang hari Senin, waduh, itu sepertinya malam minggu itu gelisah. Pikiran saya tuh gelisah, seperti ada suatu beban gitu kan, yang saya rasakan. Akhirnya pas di hari Senin mau ke sekolah itu kayak ada sesuatu yang menghalang-halangi gitu kan. Apalagi hari Senin kan upacara biasanya kan. Benar. Karena sekolah yang seharusnya menjadi tempat yang nyaman untuk kita belajar, hal ini tidak terpenuhi gitu. Ya wajar jadinya anak-anak itu ketika waktunya sekolah bukanlah waktu yang mereka tunggu-tunggu. Padahal seharusnya kan yang namanya tempat di mana anak-anak kita belajar ini harus menjadi tempat yang paling menyenangkan loh. Karena akan sulit anak-anak kita ini dapat belajar dengan maksimal kalau tempat di mana mereka belajar ini bukanlah tempat yang paling mereka favoritkan. Ini kan yang akhirnya mengusik saya gitu. Mengapa sih saya enggan datang ke sekolah gitu? Pasti banyak yang merasakan ya viewers pasti. Dan kita juga merasa bahwa kok di sekolah banyak tuntutan sih. Nah itu. Terus kenapa sih saya hobinya ini disuruh belajar ini? Nah itu. kayak bisa kayak tuntutan aja, kayak sekolah itu kayak pekerjaan. Benar. Bayangin ya Gong ya, saya sudah berapa kali membuat riset secara langsung ya. Kalau saya mengisi misalnya program parenting atau program seminar pendidikan di luar, saya tanyakan langsung gitu kepada para audiens berkaitan dengan apakah yang mereka lebih nantikan bel masuk sekolah atau bel pulang sekolah. Mereka selalu menjawab bel pulang sekolah. Kayak lepas dari beban ini. Benar. Tidak ada satupun seminar yang saya hadiri mereka menjawab bel masuk sekolah. Berarti kan ada masalah di zaman mereka dulu sekolah. Sampai sekarang. Nah akhirnya kan saya melihat, wah kacau nih dunia pendidikan di negara ini gitu. Kok tidak ada perubahan gitu ke arah yang lebih baik. Malahan semakin menjadi-jadi gitu.
kita tidak jelas gitu arah pendidikan kita ini kemana. Betul, kurikulum yang berubah-berubah. Benar. Sampai teman saya kan guru Pak banyak. Pak sampai bingung semuanya. Maksudnya kurikulum itu yang mana sih? Nah itu. Padahal dia di sekolah kan tiap hari. Iya. Tapi bingung dia di sekolah. Benar. Apalagi anaknya. Gitu. Benar. Pasti. Iya, itu yang di kebanyakan seperti itu Pak. Saya sampai. Iya. Nah akhirnya kan bayangin bagaimana kita orang-orang yang berkecimpung di dunia pendidikan ya bisa memberikan yang maksimal kepada anak-anak didiknya. Kalau kita sendiri aja bingung. Kita akhirnya fokus kita itu bukan untuk mendidik anak-anak kita, tetapi kita fokusnya untuk beradaptasi. Iya, mempelajari hal yang baru. Benar. Nah, padahal seharusnya kan beradaptasi ini sudah tuntas gitu dalam hal kurikulum ya. Iya. Nah, tetapi yang kita fokuskan sebagai seorang pendidik itu bagaimana kita dapat mendelivery pendidikan itu ke anak-anak didik kita itu dengan baik. Fokus kita ke sana. Karena agar anak-anak yang seharusnya mendapatkan kualitas pendidikan yang terbaik itu bisa kita penuhi. Nah, tetapi kalau hal ini tidak pernah kita pikirkan, kita hanya menganggap pendidikan ini hanya sekedar rutinitas saja atau keguguran, yang harus digugurkan saja gitu. Maka sampai kapanpun anak-anak di negara inilah, di bangsa inilah yang selalu menjadi korbannya. Terima kasih Pak Rudi atas sama-sama. Mungkin nanti kita akan lanjut juga di sesi selanjutnya mungkin. Siap. Tentang pendidikan. Baik, terima kasih. Siapapun yang mau bertanya silahkan langsung tanyakan di kolom komentar, atau misalnya langsung ke kolom komentar boleh, atau misalnya langsung mau kirim lewat Gmail boleh. Link deskripsinya sudah disediakan di bawah. Baik, sampai jumpa di video notification selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.